Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, bagaimana kabar hari ini? Oke sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Channel yang memberikan informasi mengenai seputar bantuan sosial, tentang news dan vlog. Oke sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi kepada sahabat YouTube semua, terutama kepada penerima manfaat bantuan sosial, baik itu PKH maupun bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Oke sahabat YouTube, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang PKH bulan September yang cair dan bantuan tambahan Rp500.000 bagi penerima BPNT non PKH atau yang hanya menerima bantuan sembako saja. Oke sahabat YouTube, jadi di video ini saya akan memberikan bukti. Nah, ini mengenai bukti bahwa memang benar bahwa bantuan PKH bulan September itu khususnya di sini Kabupaten Banyuwangi itu bank penyalurnya adalah Bank BTN sudah cair mulai kemarin ya. Dan informasi kedua adalah bahwa bantuan tambahan Rp500.000, ini informasi terbaru ya. Jadi bantuan tambahan Rp500.000 bagi penerima BPNT non PKH penyalur Bank BTN itu sudah cair juga hari ini. Nah, sebelum saya memberikan atau melanjutkan informasi ini, jangan lupa sahabat YouTube di subscribe dulu, kemudian di share dan di like. Oke sahabat YouTube, apabila ada pertanyaan bisa nanti komentar di bawah. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya lanjutkan informasinya, bahwa saya akan memberikan bukti yang real untuk PKH bulan September di Bank Penyalur BTN itu sudah cair mulai hari kemarin. Nah, karena banyak yang bilang bahwa penyaluran PKH bulan September cair itu ada yang bilang hoax. Nah, karena ada yang bilang hoax, maka saya akan memberikan bukti, yakni di beberapa KPM dampingan saya yang sudah melakukan transaksi penarikan maupun cek saldo di agen atau ATM terdekat. Oke, mau tahu buktinya? Ini dia buktinya. Nah, ini dia bukti transaksi yang dilakukan oleh beberapa KPM Bank Penyalur BTN. Ini ada tertanggal 30 Agustus 2020. Oke, ini dia buktinya, kan sudah jelas di sini. Ada yang dapat 357 itu dengan sisa saldo yang bulan kemarin. Nah, sudah jelaskan buktinya. Nah, itu dia tadi sahabat YouTube, bukti transaksi yang dilakukan oleh penerima PKH yang menarik tunai bantuan PKH bulan September yang sudah cair di hari kemarin. Jadi mulai hari kemarin PKH bulan September khusus untuk bank penyalur BTN itu sudah cair. Kemudian bagaimana untuk bank penyalur lainnya seperti Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI? Menurut atau hasil pemantauan saya di beberapa grup media sosial, itu ada beberapa bank juga yang sudah cair bantuan PKH bulan September di hari ini. Jadi tadi siang saya mendapatkan informasi ada beberapa bank juga yang sudah cair. Jadi untuk sahabat YouTube semuanya langsung bisa saja dicek saldonya di ATM atau agen terdekat untuk memastikan apakah bantuannya sudah cair atau belum. Namun yang saya pantau, misalnya Bank Penyalur BTN itu yang sudah cair mulai kemarin, itu ada beberapa penerima PKH atau KPM PKH yang belum cair. Nah,
Karena kami di sini belum mendapatkan SP2D atau data bayar, itu jadi kami belum bisa menjawab pertanyaan atau keluhan KPM mengapa kok belum cair, padahal masih mempunyai komponen PKH atau masih terdata di sistem PKH-nya. Itu nanti kita menunggu SP2D-nya ya untuk memastikan, dan sabar saja ditunggu, siapa tahu besok dicek atau tadi mungkin sudah ada yang ngecek kemudian mungkin baru masuk saldonya. Nah, jadi sabar, nggak usah terlalu panik dan nggak usah terlalu takut tentang hal itu. Oke, yang jelas untuk PKH bulan September itu sudah cair, dan di bank-bank yang lain yang belum cair itu nanti menyusul ya. Dan jangan khawatir, pasti bertahap dan pasti cair. Selama sahabat YouTube yang merupakan penerima PKH itu masih memenuhi syarat menjadi peserta PKH. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua adalah mengenai banyak pertanyaan tentang bantuan 500.000 bagi BPNT non PKH. Itu kemarin kan yang pertama yang sudah cair itu adalah Bank BRI, kemudian disusul Bank Mandiri, kemudian penyalurnya disusul Bank BNI. Nah, hari ini tadi juga disusul Bank BTN, sudah cair bantuan Rp500.000. Nah, sahabat YouTube, untuk membuktikan bahwa bantuan tambahan Rp500.000 bagi penerima BPNT non PKH di bank penyalur BTN sudah cair, saya juga akan menunjukkan buktinya. Oke, di beberapa KPM BPNT non PKH tadi di grup saya memantau ada yang sudah melakukan transaksinya. Nah, ini dia bukti transaksi di asal Bank BTN itu sebesar Rp500.000 sudah masuk ke KKS BPNT non PKH masing-masing. Nah, itu dia sahabat YouTube, bukti transaksi yang dilakukan oleh penerima atau KPM BPNT non PKH, yakni di bank penyalur BTN tadi siang sudah cair sebesar Rp500.000. Kemudian ada pertanyaan juga, loh kok saya belum cair padahal yang lain sudah cair? Apa mungkin karena kartu KKS ini menerimanya karena kartu KKS yang COVID itu, artinya kartu KKS yang perluasan yang hanya sampai Desember. Nah, itu juga kita belum mendapatkan informasi yang resmi, karena di pendamping bantuan pangan non tunai itu ada pendampingnya sendiri seperti TKSK. Jadi bukan pendamping PKH ya, jadi itu ada pendampingnya sendiri. Memang kebanyakan yang kartu KKS yang baru diterima selama masa COVID ini atau KKS perluasan yang hanya menerima BPNT sampai Desember itu banyak yang tidak cair atau tidak masuk saldo tambahan Rp500.000. Nah, ya seharusnya masih bersyukur ya, karena masih mendapatkan bantuan pangan non tunai atau sembako sebesar Rp200.000 berupa yang harus dibelanjakan berupa sembako, beras, telur, buah-buahan, sayuran, dan yang lain sebagainya. Oke sahabat YouTube, itu tadi informasinya, dan saya harap semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan, baik para penerima PKH maupun penerima BPNT. Jadi sebelum transaksi itu wajib mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan dulu sebelum transaksi dan sesudahnya. Kemudian selalu pakai masker dan jaga jaraknya. Jangan berdesakan ya apabila di ATM atau di agen. Jadi nggak usah berebut atau berdesakan. Yang jelas dan juga yang perlu diperhatikan di sini adalah pegang kartu KKS-nya sendiri ya. Ini wajib diperhatikan. Kartu KKS itu
harus dipegang sendiri, jangan dititipkan atau dikasihkan kepada siapapun, baik itu ketua kelompok, pendamping, kepala desa atau perangkat desa, atau siapapun lah, pejabat pun nggak boleh memegang kartu KKS milik KPM sendiri. Jadi harus dipegang sendiri. Oke, mungkin cukup itu informasi yang bisa saya sampaikan. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.